Oke, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Arya Erlangga, dan kali ini saya akan membahas tentang satu buah HP dari Samsung yang sebenarnya ini masuk ke dalam jajaran flagshipnya Samsung. Tapi kayaknya banyak orang yang nggak ngeh ya kalau ini sebenarnya HP flagship. Dan ini adalah Samsung Galaxy S23 FE. Tepatnya Samsung merilis HP ini di Oktober tahun 2023. FE itu menandakan Fan Edition, atau ya kita bisa sebut bahwa ini Samsung seri S dengan harga yang paling terjangkau. Tentunya pasti ada beberapa hal yang dikurangi oleh Samsung kalau kita bandingin dengan Samsung S23 base model ataupun yang S23 Ultra. Kita bahas dari segi desainnya dulu ya. Untuk desainnya Samsung ya seperti ini aja modelnya. Mirip-mirip kayak Samsung Galaxy A55, A54. Desainnya melengkung seperti ini dengan layar dan backlash-nya itu yang flat, dibekali dengan 3 kamera, yaitu kamera utama, ultrawide, dan juga telephoto. Nah, untuk kaca depan dan belakangnya ini udah dikasih Corning Gorilla Glass 5 sama Samsung. Bagian layarnya ini dia udah pakai Dynamic AMOLED up to 120 Hz. Jadi layarnya ini udah smooth banget. Kalau kita pakai buat scrolling, nonton Netflix ataupun nonton YouTube, sosial media itu enak banget buat dipakainya. Selain itu, untuk layarnya ini ukurannya udah pakai yang 6,4 inch. Jadi nggak terlalu kecil ataupun terlalu besar buat kebanyakan orang. Pas lah menurut saya kalau di genggaman tangan. Kemudian untuk dapur pacunya, Samsung membekali S23 FE ini dengan Exynos 2200. Ya memang ini agak gambling ya. Kenapa Samsung ngasih chipsetnya itu Exynos? Kenapa nggak pakai Snapdragon aja? Tapi ternyata Samsung berhasil membuktikan bahwa chipset Exynos miliknya ini udah bisa memberikan performa yang cukup baik kalau kita bandingkan dengan Exynos generasi yang lawas. Kemudian kombinasi RAM dan storage-nya ini varian yang RAM 8GB dengan storage 256. Jadi menurut saya sih udah cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk bikin konten seperti foto dan video. Untuk fitur biometriknya Samsung ngasih fingerprint dan juga face unlock. Jadi kalian bisa membuka HP ini dengan fitur face unlock ataupun fingerprint. Untuk baterainya sendiri Samsung ngasih kapasitas 4500 mAh, dan untuk chargingnya kalau kita pakai kabel dia bisa maksimal sampai 25 watt, dan ini juga sudah support wireless charging sampai dengan 15 watt. Nah, sekarang kita bahas dari kameranya. Samsung memberikan 3 lensa untuk kamera. Yang pertama, lensa utama itu sensornya 50 megapiksel. Kemudian untuk telefotonya Samsung membekali dengan 8 megapiksel saja, dan untuk ultrawide-nya itu di 12 megapiksel. Menurut saya sayang banget ya kenapa telefotonya ini cuma dikasih 8 megapiksel. Mau ya disamain aja gitu loh sama ultrawide-nya biar sama-sama 12 megapiksel. Ya tapi balik lagi bahwa ini Samsung seri FE, jadi kita nggak bisa berharap banyak layaknya ke seri S23 biasa ataupun yang Ultra. Ya maklum aja lah, namanya juga Fan Edition. Tapi jangan salah loh, HP ini tuh udah bisa ngerekam video up to 8K 24 fps. Nah, coba HP mana yang bisa ngasih 8K 24 fps dengan harga yang terjangkau? Nah, ini harganya menurut saya cukup terjangkau ya kalau untuk tahun 2025 ini. Karena saya lihat di Tokopedia itu kita bisa dapat harga di harga 6 jutaan aja. Udah dapat flagship Samsung loh, walaupun yang low end. Ini adalah perekaman dalam resolusi 4K 60 fps. Nah, kalau untuk 4K 60 fps dia cuma bisa dipakai di lensa utamanya aja. Kalau ini 4K 30 fps, dan di sini baru bisa kita pakai
ketiga lensanya. Jadi telefoto itu udah bisa 4K 30 fps, lensa utama dan juga lensa ultrawide-nya ini udah support. Di depannya juga ada kamera selfie ya. Sensornya itu di 10 megapiksel, jadi ya cukup lah untuk kebutuhan selfie para konten kreator ataupun kalian yang suka foto-foto selfie ya. Dan yang menariknya, S23 FE ini juga dapat update Galaxy AI yang mirip-mirip dengan Galaxy S23 base model ataupun S23 Ultra. Ya ini menurut saya lumayan lengkap loh untuk Galaxy AI-nya. Ada fitur interpreter, transcript assist, terus untuk web assist-nya juga ada AI-nya. Bahkan untuk editing foto pun dia juga ngasih fitur-fitur AI kayak penghapusan objek dan juga sketch to image itu hadir loh di S23 FE. Kesimpulannya, untuk Samsung S23 FE ini menurut saya masih worth it dipakai di tahun 2025. Apalagi kalian lagi cari HP flagship dengan harga yang terjangkau. Dan ini tentunya masih dapat update OS untuk beberapa tahun ke depan. Ya, Samsung memang cukup baik lah kalau untuk urusan update software. Dan untuk harganya sendiri tadi sekitar 6 jutaan, itu menurut saya value for money lah buat kalian yang memang mencari HP dengan spesifikasi kelas flagship, tapi harganya cukup terjangkau. Tapi yang perlu kalian pertimbangkan kalau memang pingin beli HP ini tuh udah agak susah ya kita cari baik di offline ataupun online store. Ya wajar aja karena HP ini umurnya hampir 2 tahun sejak perilisan. Kan rilisnya dia Oktober tahun 2023 teman-teman. Kalau sekarang udah 2025 hampir pertengahan ya wajar aja karena ini posisinya udah digantiin sama S24 FE. Tapi syukur-syukurlah kalau kalian bisa dapat yang barang baru ya. Kalau yang barang second mungkin masih banyak dijual. Ya karena ini review singkat, jadi mungkin sekian video kali ini. Kalian kalau mungkin cari review yang lebih detail bisa nanti mampir ke channel YouTube teman-teman tech reviewer yang lain. Silahkan subscribe, like, dan komen di kolom komentar kalau kalian ada pendapat lain ya. And see you on the next video. Bye-bye.